Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah analisis desain berorientasi objek. Sekarang kita masuk ke part 2, yaitu analysis, conceptual design, and technical architecture. Jadi kita masuk untuk diagramnya kita masuk di robustness analysis ya, dimana nanti kita akan membuat diagram robustness ya. Selain itu kita juga akan mengecek disambigunya yang ada di use case model. Jadi kita nanti juga akan ngecek use case. Kalau misalkan use case yang kita buat sebelumnya ada yang perlu direvisi ya, ditambahkan atau di delete yang sesuai ya. Nah selanjutnya tidak lupa juga nanti di tahap ini kita selalu mengupdate domain model. Nah, sebelumnya untuk diagram yang kita buat, kita cek dulu. Diagram yang kita buat yaitu use case ya. Beberapa minggu yang lalu kita membahas use case. Nah, setelah membuat use case, setelah use case model yang kita buat sudah jadi, yang tahapan yang selanjutnya adalah requirement review, di mana requirement review dari use case yang kita buat itu kita cek lagi. Kita cek lagi dengan apa? Dengan requirement review yang sebelumnya, dengan mungkin kita juga cek dengan storyboard yang kita sudah buat, dan kita juga akan mengecek lagi dengan domain model yang di awal kita buat. Nah, permasalahannya adalah kenapa kok di iconic proses ini ada tahapan requirement review. Jadi memang model-model yang kita buat itu kurang lebih ya, yang minggu awal itu ada yang namanya domain model. Nah, yang selanjutnya untuk gambarnya ada use case model. Nah, mungkin yang akan kita buat di minggu ini yaitu robustness diagram. Diagram yang selanjutnya sequence diagram. Nah, diagramnya memang sedikit ya, tapi untuk tahapannya kurang lebih ada yang namanya pengecekan dengan diagram-diagram sebelumnya. Jika ada pertanyaan, kenapa perlu pengecekan dengan tahapan-tahapan sebelumnya, atau kalau yang di sini saya jelaskan dengan requirement review, dengan storyboard. Nah, yang terjadi adalah untuk menghindari kalau kita sudah membuat kita jalan terus tanpa menghiraukan requirement review di awal ya, sehingga lupa akan permintaan di awal. Nah, ini nanti yang kalau di lapangan itu akan susah nge-trace back-nya. Jadi takutnya kalau tidak ada yang namanya pengecekan dengan kebutuhan awal, di jalan akan kalau menemukan suatu kesalahan akan terus dilakukan kesalahan terus. Nah, makanya dibutuhkan requirement review, di mana nanti ada pengecekan dengan storyboard dari yang use case kita buat, yang sudah dibuat ya. Kita cek lagi kita sesuaikan lagi apakah sudah sesuai dengan storyboard. Nah, kalau misalkan memang sudah sesuai, domain modelnya kita cek lagi benar enggak. Jika misalkan domain model ada yang tidak sesuai, boleh kita delete atau boleh kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan aturan-aturan untuk di domain model dan use case tetap diperhatikan ya. Jadi jangan
jangan meninggalkan aturan-aturan yang sudah kita lewatkan. Oke, nah di requirement review ini kurang lebih sudah Anda rekap ya, sudah dibuat reviewnya, resamnya ya, dibuat ringkasannya. Nah, perhatikan juga sekali lagi dipahami ya, jadi jangan hanya sekedar dilewatkan saja. Jadi di sini banyak tips-tipsnya. Sekarang kita masuk ke robustness analysis ya. Sekarang kita membuat robustness analysis. Saya gambarkan dulu secara sederhana ya. Sederhana gambarannya gimana sih nanti kalau kita mau membuat robustness analysis ya. Kita posisinya ada di sini. Oke, nah dari use case yang kita buat ini sudah melalui tahap ini. Sekali lagi tolong perhatikan ya, untuk gambar saya yang ada di sini jangan diperlakukan bahwa ini adalah contoh yang benar. Ini beberapa kali saya akan memberikan contoh asal tempel-tempel saja ya. Jadi tolong jangan memaksakan bahwa apa yang saya gambarkan di sini ini adalah benar. Ya, yang benar itu sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di buku sini ya. Ini ada use case modeling, aturannya seperti apa. Nah, yang ada di sini ini hanya sekedar contoh bagaimana menggunakan posisi invokes, precedes, include. Nah, ini tolong untuk sementara diabaikan dulu. Yang benar itu coba cek lagi aturan-aturannya. Nah, untuk tipsnya sebenarnya, untuk tips kalau kalian misalkan memang bingung kapan menggunakan precedes, kapan menggunakan invokes, extend itu ya. Sementara gunakan relasi yang wajib saja ya, relasi yang wajib saja. Misalkan include, extend itu ya, include, extend itu mungkin wajib Anda gunakan ya, generalisasi atau seperti apa. Nah, sedangkan yang misalkan precedes, invokes atau yang lain-lain itu silahkan dipelajari sambil jalan ya, karena semakin tidak masalah menggunakan precedes asal Anda memahami precedes itu seperti apa. Nah, yang saya contohkan di sini sekali lagi tolong diabaikan dulu sementara karena yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana kita membuat robustness analysis ya, robustness diagramnya. Oke. Nah, di sini di show book details di klik kanan di sini atau untuk di project browsernya di sini ya, silahkan ditambahkan add sebentar, kita add diagram saja. Nah, kita pakai yang from extended, kita yang pakai yang analysis ya. Nah, di diagram inilah kita akan membuat robustness analysis. Nah, jangan lupa memberikan tempat untuk use case tag-nya. Ini kita siapkan dulu. Ini kita siapkan. Ini untuk use case tag-nya ya. Ini selalu digunakan sampai nanti di robustness di sequence diagramnya tetap ada yang namanya use case tag ya, atau use case description. Nah, sedangkan yang selanjutnya untuk diagramnya, diagram yang simbol di diagram yang kita gunakan yang pertama adalah actor ya. Saya skip dulu untuk penampakannya. Yang selanjutnya adalah boundary. Nah, ini mungkin yang sudah pernah belajar UML ini sudah memahami. Ini ada boundary, ada control, dan entity. Nah, ini yang nanti
akan kita gunakan di sequence diagram. Jadi ini definisi saya ya, saya secara sederhana. Robustness analysis ini, untuk di tahap robustness analysis ini sebenarnya kalau di di kedepannya nanti ini diagram opsional ya, opsional. Kalau misalkan Anda memang sudah mahir menggunakan sequence diagram, silahkan untuk tahapan robustness ini bisa Anda skip ya. Tapi kalau misalkan kita masih tahapannya belajar, Anda harus memahami alasan kenapa harus skip proses robustness ini. Jadi proses robustness ini menjembatani antara use case dengan sequence ya, menjembatani antara use case dan sequence. Sehingga apa? Sehingga nanti saat kita mengupdate domain model ini per tahap, sehingga nanti langkah-langkah yang kita lakukan di sequence itu sudah berdasarkan robustness diagram. Oke, nah secara singkat saya jelaskan. Jadi nanti ada di aturan bukunya ada simbol yang kita gunakan di robustness diagram itu kurang lebih ini. Yang pertama actor. Actor ini adalah user yang menggunakan yang menangkap layar ya. User yang menggunakan kita lihat nanti ada beberapa interface ya, Ini adalah end user. Intinya apakah dia nanti administrasi atau pelanggan atau siapapun, intinya nanti kita lihat proses bisnisnya dulu. Tapi ini adalah manusia yang berperan sebagai end user. Nah, selanjutnya yang simbolnya seperti ini, kalau di sini namanya boundary. Nah, ini kurang lebih istilah ini sekali lagi sebutan saya pribadi, ini istilah untuk GUI atau interface ya, interface dari aplikasi yang kita gunakan. Nah, interface ini kita gunakan sebagai penjembatan antara manusia dengan mesin. Ya. Jadi nanti kalau ada relasi, ini enggak boleh kalau actor langsung ngomong dengan controller. Enggak boleh ngomong, enggak bisa, harus dijembatani dengan interface. Nah, ini juga actor itu enggak bisa ngomong langsung dengan entity, atau kita ngomongnya database atau data store, harus dijembatani dengan boundary. Nah, tapi boundary ini tidak bisa langsung ngomong ke entity atau data store, harus dijembatani juga dengan controller. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada dua controller, ada dua kontrol, bisa enggak kontrol dengan kontrol ini berkomunikasi atau berelasi? Nah, kalau kontrol dengan satu kontrol dengan kontrol yang lain ini bisa berkomunikasi. Sedangkan kalau misalkan antara actor dengan objek, dengan entitas data entity ini enggak bisa. Nanti ada aturan-aturannya. Sementara saya kenalkan dulu untuk penggambarannya. Nah, jadi coba perhatikan yang saya gambarkan di sini, ini semuanya masuk ke dalam use case untuk sini show book details.
Jadi Anda tidak boleh membuat ini project baru lagi, tapi ini melanjutkan dari atau seperti ini di double klik bisa. Coba. Jadi di sini. Oke. Jadi tidak bisa ini di double klik ya, kita kita ceknya di sini show book details, nih diagramnya. Nah, nanti di login pun juga misalkan add apa tadi, kita add diagram aja, add diagram, extended analysis. Ini semuanya kurang lebih seperti itu. Jadi satu use case ini satu robustness diagram, dan nanti ini kita lanjut ke diagramnya adalah sequence diagram ya. Oke, saya lanjut dulu. Ini perhatikan dulu ya. Actor, ini ada actor. Nah, kalau misalkan nanti Anda rename, nanti dia akan berubah juga. Untuk boundary-nya, ini kalau misalkan Anda ganti namanya, boundary-nya juga akan ganti. Untuk kontrolnya, kontrol 1, kontrol 2 ini Anda ganti. Ini nanti sesuai dengan namanya. Sedangkan ini adalah entity atau kurang lebih database-nya. Oke. Nah, sekarang kita bahas aturan-aturannya. Ini kurang lebih cara membuatnya seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya ada aturan-aturannya. Nanti kita setelah membuat robustness analysis ini, domain modelnya akan update ya. Nah, kalau dari gambarnya di sini, domain model yang pertamanya kemarin kita hanya nama saja, sekarang sudah ada atributnya. Nah, ini sudah mulai ada tambahannya. Oke, kita bahas dulu robustness analysis. Ini silahkan dibaca sendiri. Nah, ini seperti yang saya jelaskan lagi kurang lebih. Sebenarnya untuk yang wajib di design itu adalah use case dan sequence diagram. Sedangkan di robustness diagram ini adalah penjembatan antara tahap analisis dengan tahapan desain. Jadi kalau misalkan Anda sudah pernah mempelajari atau sudah lihai dalam mendesain, jadi saat selesai Anda membuat use case, boleh enggak Bu saya langsung, kalau misalkan sudah di lapangan, silahkan saja. Karena kenapa? Karena Anda sudah terbiasa. Kalau misalkan kita masih tahap belum terbiasa, kita biasakan dulu menggunakan apa? Menggunakan robustness analysis. Ini ya. Jadi menjembatani gap atau jarak ya antara what and how, bagaimana, apa saja ruang lingkup yang dibahas. Nah, misalkan yang tadi detail books, misalkan seperti itu. Apa detail book? Nah, nanti lebih ke, kalau sequence diagram lebih ke bagaimana prosesnya secara sistem. Nah, di robustness analysis ini kita menjembatani sequence diagram. Sehingga apa? Sehingga saat sequence diagram itu kita jauh lebih mudah membuat diagramnya. Oke. Ini yang selanjutnya, sekali lagi tolong jangan di skip hanya gambarnya saja ya. Karena di sini banyak sekali penjelasan yang perlu kita pelajari. Oke, nah yang selanjutnya kita bahas kalau yang di sini simbolnya ada 3, yang aktornya tidak dijelaskan. Ada boundary, ada controller, dan ada entity. Nah, di sini dijelaskan kalau misalkan penamaan boundary dan penamaan entity itu harus berupa noun. Noun itu adalah kata
benda atau objek ya ini. Nah, sedangkan controller ini adalah kata kerja atau action. Actionnya apa? Nah, seperti yang saya sampaikan, boundary ini adalah GUI. Ya, GUI atau layar yang nangkapnya ya. Layar apa? Apakah layar login, apakah layar message atau seperti apa? Ini yang digunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Ini jembatan antara manusia dengan sistem. Oke. Ini dibaca lagi. The three stereotypes terlihat pada gambar 5.2. Ada boundary object, ada entity object, ada controller. Nah, ini kalau di sini jelaskan entity object itu adalah kelas dari domain model. Jadi beberapa ini nanti kan dicek lagi ya. Jadi sesuaikan lagi kalau misalkan memang ternyata di entity class objeknya ini ternyata tidak digunakan, nah nanti di domain model bisa di delete dan ternyata bisa ini ternyata bukan kelas, ini ternyata atribut atau ini ternyata yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya jelaskan. Ini istilahnya yang ada di sini. Controller ini adalah lem antara boundary dengan entity. Ya, entity ini. Jadi, tidak boleh ya. Ini boundary dengan entity ini langsung berhubungan, ini langsung direlasikan, ini tidak bisa. Harus menggunakan controller. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Ini dibaca lagi, ada aturan-aturannya. Ada lagi, silahkan dibaca. Ini ada tipsnya, guideline-nya. Ada lagi ini, paste the use case tag directly onto your robustness diagram. Ini ada ininya enggak? Nah, ini misal contohnya. Kalau misalkan kalian sudah punya teksnya, tinggal di copy, maksudnya masuk ke sini. Oke, silakan disesuaikan. Oke, lanjut dan seterusnya ya. Ini silahkan dibaca sendiri. Ini tipsnya, masing-masing ada penjelasannya. Oke. Nah, ini yang selanjutnya contohnya kurang lebih seperti ini. Ini contohnya. Nah, kini kurang lebih ada boundary login page. Nah, ya kan? Nah, terus ada controller display login page. Ya, display login page ini adalah perintah atau controller untuk menampilkan login page. Ya, oke. Jadi user berinteraksinya ke boundary, bukan ke controller. Controller yang mengatur login. Oke. Nah, yang selanjutnya dari login page ini kan ada form yang perlu diisi. Ya kan? Ada username dan password. Nah, ini dihandle oleh controller. Controllernya sekali lagi perhatikan penamaannya. Ini login page, noun. Ini display ini adalah verb. Ini enter juga, ini verb. Ini harusnya ini verb juga. Klik submit. Nah, ini kan masih belum selesai. Nah, pertanyaannya adalah ini kan belum dicek entitasnya. Ini silakan dibaca lagi, ini contohnya. Partially completed. Partially masih belum selesai. Oke. Yang ini adalah maksudnya adalah lebih lewat di paste ini use case tag-nya. Next, silahkan dibaca lagi ya. Nah, ini ada main classes, GUI, ada software function.
nih, robustness diagrams. Nah, sekali lagi mungkin ada yang merasa, loh Bu, berarti robustness diagram tidak perlu Bu. Nah, ini ternyata apa? Ini apa? Mengikat 3 elemen use case. Apa? Ada domain, kelas domain, ada software function, dan GUI. Ya, oke. Ini silahkan dibaca ya. Saya jelaskan yang penting ya. Ini penting semuanya. Cuman di sini, nah, yang sering dilewatkan sama teman-teman ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, kenapa ini merah? Nah ini contoh robustness ya. Kenapa ini merah? Ini sudah masuk ke alternate course. Jadi untuk membedakan yang basic course dengan yang alternate course itu ditandai dengan warna merah. Nah, contohnya ini nanti yang akan digunakan di sequence diagram. Jadi sequence diagramnya kurang lebih memang detail ya. Ini yang tadi bisa lanjut ya. Yang tadi bisa lanjut, enter username and password, klik submit. Nah, dia akan ngecek does account exist. Ini ngeceknya kemana? Controller ini ngecek ke entity master account list. Nah, di sini dia akan ngecek bener enggak dihandle oleh, ini ada retrieve account information, dapat nah ini ada accountnya juga, dia ngecek ada master account list, ada juga di account, di cross check. Oke. Kalau misalkan di sini does account exist, ini kan ngecek, ngecek ke master ya, ngecek ke master dan ngecek juga ke account. Itu kalau dia exist, kalau dia benar, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah is password correct? Nah, ini sekali lagi harus sesuai dengan proses sistemnya Anda ya. Kalau yang di sini ini satu persatu ya, dia ngecek account dulu. Bisa jadi Bu, boleh enggak Bu kalau ternyata enggak seperti ini. Jadi langsung dari master ini saya juga sekaligus tidak hanya query yang atau controller ini tidak hanya ngecek account, tapi juga ngecek password. Silahkan, ini adalah contoh, sekali lagi ini bukan harus seperti ini, bukan. Intinya di sini kita contohkan guideline ya, kita contohkan harusnya seperti apa, yang enggak boleh seperti apa. Jadi bukan kalau login itu harus seperti ini, bukan. Tapi ini aturan-aturannya, contohnya kalau misalkan di sini ada tahapan ngecek dulu account. Oke, kalau ada accountnya, tahapan yang selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya adalah ngecek password. Nah, ini saya jelaskan dulu yang basic course dulu, jangan ke alternate. Nah, kita coba cek dulu. Kita baca dulu, kita sesuaikan dulu apa sih yang saya baca tadi sesuai apa tidak dengan basic course. Saya hide dulu untuk yang di situ. Oke. Basic course-nya. The users click the login link from any of a number of pages. Oke, ya kan? Berarti the users click the login link from any of a number of pages. Nah, ini karena dia ngeklik, ada perintah atau controller untuk menampilkan login page. The systems display the login page. Oke. Jadi ada aksinya adalah user clicks the login link. Nah, reaksi dari sistem adalah the system displays the login page. Jadi satu kalimat itu ada aksi dari user
ada reaksi dari sistem. Sekali lagi di materi yang sebelumnya sudah dijelaskan ada aksi, ada reaksi. Yang selanjutnya, the users enter their username and password and click submit. Ini adalah aksinya. Reaksi dari sistem apa? The system checks the master account list to see if the user account exists. Nah, jadi sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi setelah mengisi username dan password, sistem bereaksi dengan cara mengecek master account list. Nah, yang selanjutnya, if it exists, nah, jika account tersebut exist, the system then check the password. Kalau tadi sudah ternyata ada di accountnya, yang selanjutnya adalah ngecek passwordnya. Nah, reaksi dari sistem, the system retrieve the account information, starts an authenticated session. Nah, kan ini sudah ternyata berhasil. Berarti yang selanjutnya adalah kalau misalkan exist, kalau misalkan ada, saya lanjut ke sini. The system retrieve the account information. Nah, ya kan berarti sudah ada. Starts an authenticated session and redisplay the previous page with a welcome message. Nah, kalau benar berarti kan sudah dapat, oke, ini ternyata akunnya siapa. Misalkan akun atas nama, ini kan information, akun atas nama Siti Mukaromah. Oke, start authenticated session. Nah, start authenticated session. Nah, redisplay previous page with welcome message. Mungkin ada tulisan selamat datang, nama akunnya siapa, informasinya Siti, Ibu Siti atau Kakak Siti atau seperti apa. Nah, ini adalah basic course-nya. Nah, yang selanjutnya yang warna merah itu adalah alternate course. Oke, yang selanjutnya sudah muncul di tadi. Kalau misalkan user forgot the password. Kalau misalkan account-nya exist, tapi dia lupa password. Nah, ini ada aksinya. The user forgot the password. Reaksinya, the users click the what's my password link. Nah, misalkan di sini dia passwordnya incorrect, displays username or password invalid. Nah, the system prompts the user for their username if not already entered, retrieves the account info, and emails the user their password. Nah, dia ngecek dulu pertanyaannya, apakah kesalahan ini atau kegagalan ini sampai kegagalan yang ketiga. Kalau misalkan tidak, dia bisa kembali ke login page. Kalau misalkan iya, dia akunnya di freeze. Nah, kalau dia akunnya di freeze, dia update di akun sehingga dia nanti nggak akan bisa masuk ke sini lagi. Oke. Nah, yang selanjutnya mana tadi? Oke, yang di sini. Nah, kalau misalkan di sini kesalahan, nanti kan dia balik lagi ke login page ya. Balik ke login page, terus ada link lupa password ya. Link lupa password. Oke, yang selanjutnya misalkan
tolong masukkan user name ya, prompt for username. Nah, nanti yang selanjutnya adalah nanti untuk passwordnya dikirimkan ke user. Kita lanjut lagi coba. Kalau misalkan invalid account, nah alternate yang selanjutnya adalah invalid account. The system displays a message saying that the username or password was invalid and prompt them to re-enter it. Jadi alternatif yang lain selain misalkan kesalahan yang dilakukan oleh user dalam mengentrikan username ataupun password, ada lagi kesalahan invalid account. The system displays a message saying the username or password was invalid. Oke, yang selanjutnya kalau misalkan passwordnya yang invalid, ini kurang lebih sama ya. Atau yang selanjutnya user cancel login. The system redisplay the previous page. Ada lagi ini adalah kesalahan ketiga. Kalau sudah 3 kali gagal memasukkan username dan password, sistem akan mengunci account user. Jadi user tersebut harus menghubungi customer support ya tuh untuk mengaktifkan kembali akunnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana memberikan warna merah. Gampang saja sih, kurang lebih seperti ini. Ini tinggal digambarkan sama seperti yang kemarin. Sekali lagi kurang lebih aturannya seperti ini ya. Oke, kalau ini nggak boleh langsung ke sini. Ini nggak boleh. Meskipun bisa tapi nggak boleh. Ini tinggal diberikan warna merah seperti ini saja. Ini kalau masuk ke alternate course. Oke, lanjut. Jadi tolong belajar membiasakan diri untuk membaca ya, karena sekali lagi apa yang saya gambarkan ini adalah tinggal klik contoh untuk bla 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 bla. Ini contoh aja, ini contoh yang sederhana, yang kesalahan yang saya lakukan jelas. Ini saya berikan relasi ke entitas, dari boundary ke entity. Ini tidak boleh. Nah, ini kalau Anda hanya melihat bahwa apa yang saya lakukan ini pasti benar, nah ini Anda ikut-ikutan salah. Padahal ini saya mencontohkan sesuatu yang salah. Nah, ini kita coba belajar membiasakan diri untuk membaca. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh relasi yang benar, ini yang valid, robustness diagram relationship. Nah, ini contoh yang benar ya. Jadi ada boundary ke controller, ada controller ke entity. Controller ke controller boleh, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Boleh enggak Bu seperti ini? Ini controller ke controller. Boleh. Yang enggak boleh yang ini. Oke. Kita cek. Nih, the relationship shown in figure 5H are allowed. Boleh. Kenapa? Nih, an actor can talk to a boundary object. Ya memang, actor itu memang harusnya dia pertama kali menghadapi boundary, bukan controller atau entity. Boundary and controllers can talk to each other. Boundary tadi apa? Noun, ya kan? Noun. Dia bisa berkomunikasi dengan controller. Verb. Add to. Perhatikan juga ya dalam memberi nama. Nah, yang selanjutnya adalah controller can talk
to another controller. Verb, ini perhatikan kata kerja, dia juga bisa berrelasi dengan kata kerja. Oke. Controllers and entity object can talk to each other. Nih, ini boleh. Jadi dari controller ke entity itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu ini. Nih, ada actor langsung ke controller, actor langsung ke entity, entity langsung ke entity, boundary ke boundary. Nah, ini robustness diagram rule check in EA showing all possible invalid relationship. Kenapa an actor can't talk directly to a controller or entity? Jadi harus lewat objek. Jadi harus lewat boundary. Jadi tidak boleh langsung ke entity atau controller ini. Nah, yang selanjutnya kesalahannya adalah boundary dan entity can talk directly to each other. And boundary dan entity itu tidak boleh langsung, dia harus pakai controller. Oke. Entities can talk directly to other entities. Ini nggak boleh. Ini harus juga lewat controller. Controllernya juga beda, jangan display page, beda lagi. Kalau dia book ke wishlist, berarti ini ada controller nyambungnya. Cek, nah ini cek ke wishlist, bener enggak buku ini masuk ke wishlist ini, berarti controllernya apa? Oke. Boundary can talk directly to other boundary. Ini enggak boleh. Ini display dengan display ini tidak boleh, ini harus ada controller sebagai penjembatan atau kalau di istilahnya di buku ini adalah lemnya. Oke, nah ini contohnya. Oke, ini contoh buku. Di sini adalah untuk show book details. Jadi kurang lebih gambarannya untuk show book details yang pertama ya ini gambarannya, ini contohnya basic course boleh enggak Bu dikasih jeda jadi ke alternate course seperti ini, sehingga apa, sehingga orang membacanya jauh lebih gampang. Berarti kalau misalkan di sini kalau kita kasih garis bantu, berarti apa, yang di bawah ini adalah alternate course atau yang merah ini adalah alternate course. Kurang lebih seperti itu. Basic course-nya adalah the customer type in the URL for the bookstore's homepage which the system displays. Nah, the customer type in the URL for the bookstore homepage which system displays. Ini ada customer-nya ya. Then the customer clicks a link to view a book. Ini dia kalau klik homepage, dia klik dia menampilkan homepage. Nah, tapi kalau misalkan dia view book details, dia menampilkan view book details. Nah, terus then the customers click a link to view book, the system retrieve the book details and displays the book details screen. Nah, kalau misalkan dia klik view books detail, di ada controller untuk ngecek ke entity bukunya, terus ditampilkan ini controller untuk memanggil, controller untuk ngecek statusnya di book, selanjutnya dilempar ke controller display untuk menampilkan book details. Oke. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan alternate course-nya
Kalau dari pengecekan buku ini tidak ketemu, maka the system displays a book a book details not found screen, ya. Jadi kalau misalkan dari perintah atau controller untuk pengecekan data bukunya ini ternyata tidak menemukan data buku yang dicari, maka ada controller untuk menampilkan book details not found. Apakah kalau misalkan boundary ini harus form homepage atau seperti apa? Tidak. Ini message atau pop up atau apa nggak masalah. Intinya adalah di sini ini adalah boundary atau penjembatan, ya, penjembatan. Jadi di sini contohnya adalah ini hasilnya book details, ya. Ini adalah tampilan view-nya, tampilannya, ya. Nah, ini book detail kurang lebih. Nanti Bu boleh enggak Bu saya redirect dari sini, dia nanti back-nya atau seperti apa dia ke sini, boleh, enggak masalah. Nah, sedangkan di sini intinya apakah tampilan ini harus form? Ya enggak harus, pop up message juga boleh. Intinya apa yang bisa diterima layar yang bisa dilihat oleh customer, kurang lebih seperti itu. Oke, yang selanjutnya sebentar, ini jadi ini masih awal ya, first attempt ini jadi langkah awal. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang sudah direvisi. Nah, yang sudah direvisi untuk yang atas tadi, ini ada tambahan lagi. The customer clicks links on the home page and the system retrieves the book detail for the selected book and the displays them for the book details page. Oke. Nah, yang selanjutnya, nah ini makanya kalian jangan langsung melihat bahwa tanpa melihat penjelasan dari gambar tersebut Anda langsung ambil contoh bahwa ini yang benar, jadi ini yang saya contoh. Ternyata di bawahnya ada penjelasannya. Nah, ini gambaran awal. Jadi boleh kalian membuat, jangan Bu, boleh enggak Bu saya membuat masih banyak revisinya. Memang enggak masalah. Dibenerin dulu. Ini kan masih tahapan awal, first attempt. Nah, yang selanjutnya boleh seperti ini. Ini sesuaikan dengan basic course. Alternate course-nya kurang lebih tidak beda dengan yang atasnya. Yang selanjutnya, ini untuk robustness diagram. Ini untuk beda lagi ya. Ini beda lagi kalau yang tadi ini untuk use case show book ya, show book details. Yang ini sudah beda lagi. Yang ini sudah beda contohnya lagi. Ini untuk use case write customer review. Ini sudah beda lagi. Jadi seperti yang saya contohkan lagi. Jadi untuk beda lagi. Misalkan untuk enter ini sudah tambahkan lagi. Beda lagi. Oke. Ini ada tahapan-tahapannya. Spot the deliberate mistakes. Ada tahapan-tahapannya. Jadi harapan saya sekali lagi tolong dibaca, memang pelan-pelan ya, dalam belajar pelan-pelan sehingga apa yang kita pelajari bisa masuk ke pemahaman. Nah, yang selanjutnya adalah we've now corrected the mistake and added some validation controllers. Jadi kalau misalkan ada yang kurang tepat, dibenerin lagi. Tambahkan lagi beberapa controller. Oke, ini contoh-contohnya. Ini belum ada alternate-nya. Oke. Nah, ini juga jangan lupa, ini ada lagi
updating your your domain model. Nah, ini sudah mengingatkan lagi kalau sudah di robustness diagram, jangan lupa juga ngecek domain model juga. Kenapa? Karena di sini kita juga akan ngecek diagram fungsionalitasnya juga. Nah, ini juga ini sudah mulai di sini discover new classes, assign attributes to classes. Sudah mulai ada atribut ya. Sudah mulai ditambahkan atribut. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke sequence diagram itu sudah controllernya atau tambahan-tambahan yang lain sudah muncul. Oke. Nah ini apa namanya? Salah satu contoh domain model yang sederhana kemarin sudah ditambahkan. Ini contohnya login. Ini boolean. Kenapa? Karena login itu antara true false saja. Ya, ini ada customer sessionnya. Tambahkan untuk booknya, ditambahkan atributnya, ada sinopsis. Kalau misalkan ada apa namanya ringkasannya, ada title-nya. Nah, sedangkan di book review ada ratingnya, muncul review text-nya. Nah, ini sudah mulai updated. Oke. Nah, inilah untuk latihan-latihannya. Dicek lagi mana yang benar, mana yang tidak. Oke. Ini bisa dicek lagi. Ini ada latihan-latihan soal untuk mengasah kemampuannya. Oke ya. Ini banyak sekali pengecekan ini yang dibaca ya. Jadi jangan hanya sekedar apa namanya melihat oke, contohnya ini berarti saya ngikut ini aja, sudah. Akhirnya tidak paham dalam mendesain. Jika studi kasusnya sudah berubah, bingung nanti karena di sini studi kasusnya online bookstore. Oke. Saya rasa untuk materinya ini save semuanya dulu. Cancel. Ini tidak perlu. Kosong. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi dari robustness analysis ya, dan ada contoh robustness diagramnya. Semoga masih tetap semangat untuk belajar lagi. Sukses untuk semua, jaga kesehatan. Semoga bisa ditemukan dalam kondisi yang jauh lebih baik lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.